sih ini tebel banget. Itu lagi ngapain lagi? Orang lagi motong kuku, dia gigit-gigitin kuku. Ini mamah dedeh ya Allah Tuhan. Pada jorok-jorok banget sih, emang kukunya rasa stroberi? Enak kan, kemanis sekali manis. Enak manis-manis, pede banget cuci tangannya nggak pernah manis. Ih, jangan jorok tahu, itu kan nggak bagus, nggak sehat. Kalau nggak percaya, nanti aku tanya deh langsung sama dokter. Kalau gigit kuku itu tidak bagus. Percaya sama saya. Mana dokter Reisa? Sinya. Dokter Reisa! Sini dong. Aduh. Ya, jadi tadi pertama untuk menggigit kuku itu sebenarnya berbahaya. Pertama kita memasukkan kuman ke dalam mulut kita. Iya. Ya kan ujung-ujung jari kuku ini tempat bersembunyinya kuman. Ya, jadi kalau ada kuman di situ, nah itu nanti bisa bikin kita sakit perut kita. Ini Gitu, saya ya. ada gambarannya. Mungkin tadi pemirsa dan juga Sinyo masih kurang jelas Ya. nih. Sebenarnya orang kalau sering gigit-gigit kuku, kukunya tuh tampilannya akan seperti ini kan. Gak cantik. Ini kita gulikan gambaran ini kuku yang sudah digigitin, terus sudah ada penyakitnya yang disebutkan dengan paronychia. Nah, ini adalah infeksi yang cukup serius yang terjadi apabila kalau kita terlalu sering atau memiliki kebiasaan menggigit kuku, ya, si daerah-daerah kukunya ini akhirnya bisa menjadi infeksi. Nah, bengkak, merahan seperti ini, kemudian timbul rasa nyeri. Nah, di sekitar kukunya itu akhirnya bisa rusak juga tuh kutikulanya. Bahkan bisa robek. Nah, seperti ini. Infeksinya jadi serius. Nah, ini nggak main-main. Apalagi kalau misalnya kita gigit kuku sampai ada kadang-kadang di pinggiran kukunya itu tertarik. Nah, itu bisa menyebabkan infeksi kuman itu masuk ke sana dan menyebabkan nanah yang ada di sana. Katanya bisa suka ada nanah juga ya ternyata ya? Itu dia. Jadi bahaya. Nah, di samping pada kukunya, tadi juga bisa pada gigi kita. Kan gigi ini buat makan nih, ya, jadi buat menggigit makanan. Tapi ini dia menggigit kuku, kuku kan lebih keras. Nah, karena keras itu akan merubah struktur gigi kita. Oh, jadi bukan rusak kuku aja, struktur gigi juga bisa Rusak gigi rusak kita ya? juga. Karena Oke. sebenarnya gigi juga fungsinya kan untuk makanan gitu, bukan buat yang kuku. teksturnya keras gini ya? Iya. Ya, itu dia. Dan kuku juga hati-hati kalau misalnya kita keseringan gigit kuku, tumbuhnya kan jadi nggak beraturan nantinya. Bahkan bisa numbuhnya itu bukan ke atas lagi, tapi ke bawah. Nah, itu Oh, akan gitu. memberikan rasa nyeri yang timbul pada ujung-ujung jari kita. Itu ngilu, terus bisa malah melukai, malah bisa menyebabkan infeksi lebih parah lagi. Ini tumbuhnya nanti nggak bagus selain berantakan ya, tapi dia bisa malah ke dalam numbuhnya. Ya nih, ada penonton yang kukunya panjang nggak di sini? Nah, siapa nih Ayo, kukunya panjang? kukunya Ayo, sini panjang Mbak, ya, saya mau ajarin cara menggunting kuku yang benar. Juga ini di studio pengen tahu nih bagaimana cara menggunting kuku. Pertama yang kita harus pastikan adalah kita siapkan gunting kukunya. Ya, jangan gunting gini, apalagi tadi gunting rumput ya, jangan. Ya, ini gunting kuku ini kita sebaiknya memang gunakan gunting kuku yang secara pribadi. Artinya jangan bergantian penggunaan gunting kuku itu. Emang nggak boleh juga? Iya. Kadang-kadang kan di keluarga pinjam gunting kuku Ya. dong gitu. Misalnya ayahku Sebaiknya pakai, sendiri-sendiri. Ya. anakku pakai, Ya. sendiri-sendiri. Kalau Tapi mau memang berganti, boleh. ya boleh. Tapi tadi kita bersihkan dulu, kita cuci dulu, kita rendam dengan air panas dulu. Kalau itu Ya. aku gitu, biasa Ya. aku bisa ada yang pakai, kok dicuci nggak apa-apa, maksudnya tetap kan dari kuku masing-masing kan pasti ada kuman atau Betul. apa, pasti kalau aku habis pakai cuci nggak apa-apa ya? Cucinya cuci bersih, bisa menggunakan sabun dan air hangat, atau memang biar lebih steril lagi nih, itu direbus di air panas. Oh kayak Ya. botol susu anak ya direbus Ya. gitu ya? Nah, sekarang Mbak Lili coba kita cuci tangan. Cuci tangannya harus dengan air mengalir dan juga sabun sampai ke ujung-ujung jari. Itu emang harus Setelah pakai air kuku. mengalir, nggak boleh pakai bowl gini aja, airnya nggak boleh ya? Nggak boleh, lebih bagus air mengalir. Kalau kita pergi ke tempat mani-pedi juga seharusnya dia sudah menyiapkan air gantinya. Oh gitu. Jadi nggak boleh yang tidak diganti airnya. Sabunnya juga dipastikan untuk sabun cuci tangan ya, bukan sabun buat nyuci ya ibu-ibu ya. Apalagi sabun batangan yang itu buat zaman dulu ya. Kering dong nanti. Makanya. Dan ini karena kukunya panjang, jadi kan biasanya orang yang punya kuku panjang, itu kumannya terselip di bawah lapisan kukunya. Iya, iya. Jadi usahakan untuk menggaruk busanya. Nah, seperti itu. Jadi biar busanya masuk juga Busanya ya. masuk. Nah, ganti satu, lain satunya. Nah, sampai busanya masuk, kemudian baru dibilas sampai bersih. Kemudian bisa ditambahkan sabun, bisa juga tidak. Contohkan dulu ya. Nah, misalnya kukunya seperti ini, kita berikan sabun. Kalau misalnya sudah bersih, tidak tanpa sabun juga boleh. Seperti ini. Nah, kemudian dibalik bagian dalamnya. Agak geli sedikit ya, karena bulu sikatnya masuk ke bagian dalam kuku. Kemudian bilas. Sampai bersih. Di sana ada alat pengeringnya, ada handuknya, Ya. boleh.
Nah, fungsinya juga mencuci tangan sebelum menggunting kuku juga ada. Ya, dan ini kalau menggunting kuku ini yang kalian berarti ini kalau ini kan Mbak Lili saya bantu untuk menggunting. Kalau menggunting sendiri itu juga biasanya tangan kanan kita menggunting untuk tangan kiri, ya tangan kiri kita menggunting untuk tangan yang sebelah kanan. Kalau susah tangan kiri ini kita minta tolong bantuan orang. Oh gitu. Jangan dipaksakan. Kita mulai biasanya dari yang luar dulu ya, kita gunting. Jadi ini kita mengikuti bentuk kukunya dan guntingnya tidak langsung semua. Ini kan panjang nih kukunya Mbak Lili ya. Oh, jadi ada tekniknya ya juga. kita menggunting sedikit-sedikit ya. Jadi tidak langsung semua. Nggak kita harus gunting. semuanya langsung dimasukkan Ya, gitu. oke. Jangan langsung dipaksakan semua masuk. Sepatah Ya. ya. Jadi kita gunting sedikit-sedikit, kita arahkan sampai kukunya itu terpotong. Cukup pendek ya, tapi jangan sampai benar-benar habis. Ya. Nanti takutnya malah Ya, melukai. jangan terlalu bagian. pendek Iya, juga. malah kadang-kadang suka sakit Kadang kan, sakit, jadi merah ya, gitu. Itu dia. Dan Ya. pastikan setelah digunting seperti ini, jangan disisakan bagian yang tajam. Ya. Jadi kalau setelah selesai gunting, ya sudah cukup ya dokter ya. Mhm. Kalau sudah seperti ini bisa dikikir, dibantu Iya. dengan Ya. kikir. Soalnya kan kadang-kadang orang gunting tuh nggak rata, jadi emang kikir tuh harus ya. Ya, jadi dikikir. Nah ini cara mengikirnya pun juga tekniknya khusus. tekniknya Ya, ya. ini ada permukaannya juga. Ini kalau kita lihat kan ini ada Ada yang dua macam. ada yang halus dan ada yang kasar. Jadi biasanya kita pakai yang kasar terlebih dahulu, ya untuk ini kemudian baru terakhir dengan yang halus, ya. Dan kita kikir yang ini. Ke arah luar ya dok? Ya, jadi kita ini kan supaya dia tidak tajam. Kalau ke arah sini sakit. Iya, iya. Kok kadang kalau ada yang sok gitu di Ya, samping-samping bisa juga aja. sih seperti ini, tapi intinya kita kikir ya. Setelah dia mulai terasa lebih lembut, kemudian baru kita gunakan yang permukaan yang lebih halus untuk Iya. Jadi Ya, sebenarnya bias. kenapa dibuat dua permukaan ya buat ya, kikiran itu oke. ya? Jadi ini ada fungsinya. Nah Makanya di kemudian, manicure set nah juga kadang-kadang banyak kita lihatkan juga ini di daerah ujung-ujung ini ada daging-daging yang ini kita bisa juga lakukan tadi ya dengan mengguntingkan ini untuk Bisa dirapikan. menggunting. Atau bisa juga dengan kalau misalnya sudah lunak, bisa kita bersihkan kutikula di samping kuku dengan Ya. yang seperti ini. Kita gunakan untuk membersihkan bagian pinggir dari kuku kita. Jadi biasanya pinggir-pinggir ini kan ada kutikula yang sudah Iya, mati iya, iya. ya. Banyak banget ya. Jadi biasanya menggunakan oil atau lotion ya, diterletakkan di sini kemudian tinggal digosokkan seperti ini. Daerah pinggir-pinggir kuku. Oh harus pakai oil atau lotion dulu? Ya, kalau begitu setelah selesai, kemudian tinggal di rendam Rendam. sesaat. Harus air kemudian hangat? Air hangat. Oke. Ya, kemudian dilap kering. Itu dia tadi. Jadi ngebersihin pakai air hangat juga lebih bagus, terakhir juga Air hangat. pakai air hangat juga ya. Ya, dan juga tadi perlu untuk menggunting kuku ini jangan menunggu kukunya panjang nih seperti Mbak Lili tadi ya. Jadi artinya menggunting kuku ini hanya sebaiknya dilakukan secara rutin ya supaya tadi kalau kita tidak sengaja menggigit atau kita makan tidak ada kuman yang masuk ke dalam saluran pencernaan kita. Terima kasih banyak ya Mbak Lili Ya, ya. terima kasih Mbak Lili. Dan pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap di Dokter Ros. Indonesia. Simak tips memelihara kebersihan rumah ala Fenita Ari berikut ini.